Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Imah dan Solah. Pada video kali ini saya akan menerangkan bagaimana saya dari Singapura balik ke Indonesia dan bagaimana saya datang dari Indonesia ke Singapura. Saya akan jelaskan setuntas-tuntasnya dan apa saja dokumen yang harus dibuat di Singapura maupun di Indonesia. Yang pastinya video ini saya akan jelaskan setelah nanti buka puasa. Jangan kemana-mana, saksikan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka dulu teman-teman. Halo, assalamualaikum. Seperti yang tadi saya katakan bahwa pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pulang dari Singapura menuju Indonesia dan bagaimana cara kembali dari Indonesia ke Singapura. Dokumen-dokumen apa yang perlu disiapkan? Insya Allah di video kali ini akan mengupas tuntas semua. Saya berharap apabila video ini bermanfaat, silahkan share buat teman-teman. Jadi apabila ada kawan-kawan kita yang kurang paham, bisa mengerti. Jadi sudah sekitar 1 bulan yang lalu, sekitar 1 bulan yang lalu saya dari Singapura, ya. Saya kan menikah dapat orang sini, dari orang Singapura. Saya dari Singapura mau pulang ke Indonesia. Itu persyaratan apa saja yang meski saya buat. Salah satunya kita periksa RT-CPR, ya. Periksa CPR di sini, yang mana di Singapura ini ada berapa klinik, ya, ada berapa klinik khusus untuk tes CPR. Salah satunya saya
yang kemarin periksa di daerah Yisun, kurang lebih klinik di situ namanya kalau nggak salah Minmade, klinik Minmade, nah bahasanya seperti itu. Nah itu saya di sana, saya PCR di sana. Eh, tapi sebelum periksa CPR, pastikan Anda sudah membeli tiket dulu, tiket untuk balik. Jadi nanti setelah Anda dapat tiket, Anda bisa langsung periksa, langsung dapat hasil. Seperti itu. Kurang lebih hasilnya ya setengah hari lah. Saya dikirim lewat email dari kliniknya, dikirim lewat email ya. Terus kita print out ya sebagai bukti bahwa kita sudah tes. Sekalian sama apa, daftar harga kita periksa di situ. Kita periksa di mana, harganya berapa, itu kita jadikan satu. Terus setelah itu, waktu saya setelah CPR, saya balik pada hari yang setelah saya tentukan. Saya naik dari Tanah Merah waktu itu via ferry laut, via via kapal laut, ferry Batam ya. Saya pulang lewat Batam, nyampe di imigrasi Batam ya. Imigrasi Batam, di situ setiap penumpang diwajibkan untuk tes lagi. Kalau nggak salah biayanya kurang lebih 900 1 jutaan lah, antara 900 1 juta. Kalau yang di Singapura itu sekitar 1.600.000 kurang lebih 1.600.000 kalau di Singapura. Jadi saya tes 1.600.000. Terus setelah sampai Batam, swab lagi di situ. Setelah nanti di swab, terus kita di karantina ada dua pilihan, ada yang karantina mandiri, ada yang pemerintah ya. Pada waktu itu saya pilih yang mandiri ya. Itu yang mandiri, saya berarti di karantina di hotel. Di situ di hari ini saya di swab. Esok pukul 10 hasil swab sudah ada. Jadi bagi kawan-kawan, kalau seumpama sudah menerima hasil swab, setelah menerima hasil swab bisa langsung meneruskan perjalanan lagi. Yang mau ke Jawa, yang mau kemana terserah. Pada waktu itu saya satu hari setelah tes saya dapat hasilnya. Tapi waktu itu saya 2 hari lah, sekitar di sana 2 hari karena saya tiket pesawat yang langsung ke Semarang tak ada. Setelah itu saya pesan tiket, saya pulang ke Semarang dari Batam. Udah nyampe rumah. Terus nanti ya setelah sampai rumah, sampai 1 bulan waktu itu. Terus waktu saya mau kembali lagi ke Singapura, itu lebih banyak persiapan dibandingkan balik. Jadi persiapan untuk balik ke sini itu yang lebih banyak persiapannya ketimbang kita balik dari sini ke Indonesia. Saya waktu itu dari Pekalongan, sebelum mau ke Semarang, saya tes antigen itu di rumah sakit daerah saya. Itu biaya berkisar 250 ribu, dan itu berlaku 3 kali 24 jam kalau nggak salah, insya Allah kurang lebih seperti itulah. Setelah saya periksa, saya berangkat dari Semarang. Saya naik kereta api dari Semarang, saya menuju Batam lagi. Kenapa saya menuju Batam? Karena di Batam perjalanannya bisa dibilang dekat, itu satu. Yang kedua, saya juga ingin main-main sih di situ, ingin juga sekalian main-main. Terus di Batam dari hotel tempat saya menginap ke rumah sakit
untuk saya melakukan tes PCR itu dekat. Terus dari hotel ke pelabuhan, waktu itu di pelabuhan Batam Center itu dekat juga. Tapi rumah sakit yang untuk tes itu rumah sakit yang sudah dapat istilahnya apa ya, sudah dapat rekomendasi dari negara Singapura. Di Batam ada rumah sakit namanya Rumah Sakit Awal Bros. Di situ teman-teman kalau mau lewat jalur laut mau ke Singapura, ke Rumah Sakit Awal Bros. Uh, di situ saya PCR sekalian apa itu ada sejenis, kalau PCR saja 900 kalau nggak salah 900, cuman waktu saya ke Singapura ini jadi ada kayak, jadi saya tes PCR-nya di Rumah Sakit Awal Bros. Ini di sini ada surat keterangan untuk melakukan perjalanan, terus ini ada apa namanya, surat konfirmasi dari dokter. Jadi di sini ada dokter yang bertanggung jawab, ya, ada yang bertanggung jawab di situ. Jadi semua ini biaya ini tes PCR sama itu, sama kalau mau berjalan ke Singapura biasanya harus pakai dokter ini. Jadi kita dapat 2 kertas macam ini, ya, 2 kertas macam ini, biayanya kurang lebih 1.050.000 kalau PCR saja, 900. Kalau yang ini 1.050.000 kurang lebih, insya Allah. Terus setelah itu, ya, di situ saya masuk Batam sebelum saya apa namanya booking untuk apa namanya PCR, saya menginap waktu itu di hotel daerah Batam 3 hari kawan. Saya 3 hari. Terus setelah saya sudah mendapatkan hasil tes PCR dan hasilnya apa namanya negatif, ya, ya, terus sudah ada tiket apa namanya, sudah ada tiket ferry. Tapi teman-teman, sebelum teman-teman ke Batam, kalau seumpama nih seperti saya kan apa namanya berangkat kan, di sini ada istri. Jadi di sini ada yang apa sih istilahnya, ada yang mendaftarkan. Jadi sebelum kita mau masuk lagi itu kita izin ke ICA, ya. Nanti kertas-kertas ini saya apa namanya screenshot, saya tampilkan di dalam video ini. Nanti kalau ada yang kurang paham, teman-teman bisa komen. Nanti insya Allah kalau saya mampu saya akan jawab, ya. Di sini ada apa namanya ini, maaf ya. Di sini ada letter approval untuk perjalanan ini di sini, ya. Ini harus mendapat persetujuan dulu dari ICA, ya, harus mendapat persetujuan dulu. Setelah dapat persetujuan baru berangkat. Jadi sebelum dapat persetujuan itu tak boleh berangkat. Terus persetujuannya banyak. Terus ini dari reminder approvalnya ini, ya, ini arrival ini buat kedatangan juga, ini dari Singapura kali ini. Surat-surat ini, dokumen-dokumen ini dari Singapura. Jadi sebelum berangkat pastikan mendapat persetujuan dulu, terus nanti beserta biaya-biaya semua yang ada nanti, seperti karantina, seperti apa namanya karantina di hotel, seperti teman-teman mau karantina di hotel, ya, mau karantina di hotel selama 14 hari. Di sini ada biaya-biaya semua, saya terangkan semua, ya. Ini biaya di sini untuk biaya untuk swab. Jadi nanti kalau masuk ke Singapura lagi, teman-teman tuh nanti di swab sekali begitu masuk ke imigrasi, nanti mau keluar di swab sekali. Terus nanti waktu di karantina sudah 10 hari atau 11 hari di swab lagi.
di swab lagi. Jadi swabnya 2 kali ya, di swab 2 kali. Itu semua total biaya kalau pertama datang ya, semua total biaya ini buat kamar, buat makan $600, buat kamar 1.400, terus buat swab yang pertama kali 125, yang kedua 165, semua kalau nggak salah total kurang lebih $2.700 semuanya. Itu sudah. Jadi pastikan surat-surat itu teman-teman harus apa namanya, harus benar-benar dokumen-dokumennya lengkap. Soalnya kalau di sini dokumen tidak lengkap, insya Allah tak boleh masuk ya. Jadi setelah nanti di imigrasi, setelah masuk di Tanah Merah, teman-teman akan di swab lagi, dan setelah itu keluar dihantar ke hotel. Ini seperti saya ini sekarang di hotel selama 14 hari kurang lebih, 14 hari. Nanti saya insya Allah esok atau lusa di swab lagi. Setelah nanti 14 hari saya baru boleh pulang, teman-teman ya. Seperti itulah. Ini adalah surat rekomendasi dari dokter yang ada di Batam, surat fit to travel. Ini adalah surat hasil PCR dari Rumah Sakit Batam. Dan yang ini adalah resip nota pembayaran periksa di rumah sakit. Ini adalah surat approval dari Singapura. Ini harus dipastikan dapat sebelum Anda berangkat ke Singapura. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melakukan perjalanan dari Indonesia ke Singapura. Jangan lupa video ini di-share agar video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.